Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atetek. Teman-teman yang masih belum subscribe channel Atetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Atetek ya. Balik lagi mengingatkan, di sini bukan channel sinyal saham atau rekom saham. Ini channel untuk belajar bisnis saham ya. Jadi subscribe lah kalau teman-teman memang berniat untuk belajar saham. Buat yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sudah menemani Atetek belajar bareng mengenal saham dari awal sampai sekarang. Kalau teman-teman merasa ada video-video Atetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lainnya, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lainnya ya. Hitung-hitung beramal info yang bagus buat yang lainnya. Oke. Baik, kali ini saya akan coba jelaskan cara untuk cari saham. Cara untuk cari saham yang bagus. Setelah teman-teman lihat video ini plus video-video yang sudah Atetek share, bagi saya cuma ada satu kata: malas kalau teman-teman tidak bisa untuk cari sendiri ya. Cuma ada kata malas kalau teman-teman tidak bisa untuk screening saham sendiri. Saya akan coba jelaskan detail, jadi silakan simak baik-baik. Saya akan pakai iPodGo. Ini aplikasi ini bisa untuk screening saham tanpa teman-teman perlu untuk daftar. Biasanya kalau yang versi tanpa login seperti ini, harga saham akan delay sekitar 1 jam. Tapi kan tidak masalah, kita pakai cuma untuk screening, jadi no problem kan. Habis itu kita masuk ke bagian kiri atas, kita pilih di bagian saham. Di situ ada stock screener. Nah, sini kuncinya, ini ada tulisan data delay 15 menit malahan, nggak terlalu jauh juga. Yap, kuncinya ada di sini. Kunci pencarian saham teman-teman ada di wilayah ini. Jadi yang pertama di sini ada fundamental, terus ada data down from high sama up from low. Dua-duanya ini tiga ini dari fundamental, terus down from high atau up from low ini ada fungsinya juga kalau teman-teman paham. Saya sudah pernah jelaskan untuk screening. Jadi patokan awal kan kita akan cari saham yang under value. Patokan paling simpel kita bilang bahwa suatu saham under value, yang pertama kita bisa nilai dari PBV-nya, price book value-nya. Saham dikatakan under value kalau sampai harga lebih kecil dari book value-nya atau PBV-nya di bawah 1. Jadi kalau harga lebih kecil dari book value-nya berarti saham under value, atau PBV-nya di bawah 1 berarti saham under value. Berarti kan kalau kita mau cari saham yang under value, patokan pertama kita adalah PBV. Di sini ada aktual PBV. Karena kita cari yang di bawah 1, maka berarti kita cari pakai yang lebih kecil sama dengan ya. Di sini udah ada bawaan dari aplikasinya 1. Jadi aktual PBV-nya lebih kecil dari 1. Oke. Di sini juga ada ANL PBV atau annual price book value. Kalau annual price book value bawaan dari indikatornya 1,5. Teman-teman bisa pakai yang aktual PBV-nya atau annual PBV-nya. Silahkan dipakai salah satunya juga nggak masalah. Jadi patokan pertama kita cari saham yang PBV-nya di bawah 1 atau harganya lebih kecil dari book value-nya. Oke. Yang kedua, kita menilai suatu saham under value adalah dari EPS-nya, dari kemampuan cetak labanya. Kalau paling simpel, saat PER harganya di bawah 10, kita bisa katakan bahwa saham under value. Di sini ada PER. Aktual PER sama
mana yang annual PR? Annual PR, ada aktual PR sama annual PR. Jadi saat PR di bawah 10 ke bawah berarti saham under value. Kalau yang aktual PR ini karena kita cari yang lebih kecil, berarti kita pakai lebih kecil sama dengan ya. Kalau bawaan aplikasi 5 berarti lebih kecil sama dengan 5. Atau teman-teman bisa pakai annual PR. Annual PR itu PR yang disetahunkan ya. Kalau yang aktual itu PR saat ini, kalau yang annual itu kalau kita perkiraan dalam 1 tahun PR-nya kemungkinan nilainya berapa. Teman-teman bisa pakai yang aktual PR-nya atau annual PR-nya. Itu dua indikator suatu saham under value. Kita nilai dari book value-nya, kita nilai dari kemampuan labanya atau earning-nya. Jadi patokan kita ada di PBV dan PR. Paham? Oke. Kalau kita pengen dapat saham dengan kualitas bagus, maka ada dua indikator yang patut teman-teman pakai. Namanya ROA, Return on Asset, atau ROE, Return on Equity. Karena kita pengen cari saham yang bagus, maka ROA-nya harus besar. Karena ROA-nya harus besar, maka ROA-nya kita bikin jadi lebih besar sama dengan ini bawaan dari aplikasi 5. Oke, kita pakai 5. ROA-nya lebih besar sama dengan 5. Itu berarti 5 itu ROA standar. Kita anggap perusahaan bagus, baik. Kalau lebih dari 5 berarti perusahaan lebih baik. ROE juga sama, karena kita pengen cari yang lebih bagus berarti lebih besar sama dengan di sini bawaan dari aplikasi 10 itu ROE standar, kita bilang perusahaan bagus, perusahaan baik ya. Dari ini saja, dari PBV, PER, ROA sama ROE, kita sudah bisa dapat saham bagus sebetulnya. Kita bisa langsung tanpa mengisi yang lain, kita bisa dapatkan saham yang bagus. Pada kenyataannya yang kita dapat NRG memang pertumbuhannya lumayan bagus. Setelah teman-teman dapat ini, teman-teman coba cek kembali, cross check di RTI bisnis, cross check di fundamentalnya. Biasanya saya akan cross check di RTI bisnis, saya akan coba cross check ENRG. Karena tadi ada dapat ENRG, saya coba cek ENRG seperti ini. Dimana saya akan coba cek harga, misalkan 1 tahun ini harganya sudah seperti apa. ENRG sudah loncat dari 50 sampai ke 96, sudah lumayan tinggi. Tapi ENRG pernah mencapai harga 284. Nah, selanjutnya kita cek pada statistiknya untuk dapat perkembangan perolehan labanya. Perolehan laba energi sebetulnya naik turun tidak karuan sebetulnya. Cuma pada tahun 2019 dan 2020 perolehan labanya meningkat. Ya, kita paham itu. Jadi setelah teman-teman dapat dari hasil screening IPOT, teman-teman cek di RTI untuk dapat detail fundamentalnya. NRG ini kan hitungannya saham gocap. Kalau saya nggak terlalu suka karena manajemen, yaitu tadi. Kalau dari kinerja bisnis NRG bagus, tapi manajemennya saya nggak suka. SCPI jeleknya dia kalau nggak salah mau go private, terus SCPI itu sangat tidak liquid. Tele saat ini sedang suspend. Sril juga sudah lumayan tinggi juga. Jadi silakan nanti teman-teman cek. Kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil screening lebih luas, karena cuma dapat 4 seperti ini, teman-teman mau dapat screening lebih luas, maka kriterianya yang teman-teman kecilkan. Misalkan kalau teman-teman pengennya PER-nya jangan 5, di bawah 10. Hitungan 10 kan hitungannya sudah masuk under value. PR-nya di bawah 10. Terus PBV-nya jangan 1,5 boleh, 1,5. 1,5 ya. Kalau koma, kalau di asing 1,5.
Setelah itu kita screening. Jadi di sini settingannya PBV-nya 1, PR-nya 1,5, ROA 5, ROE 10. Kita coba search. SCPI. Loh. Berapa ini? Sebentar. Sorry, salah. PR-nya 10. PR-nya 10, PBV-nya 1,5. Oke. Kita coba search. Nah, hasilnya akan lebih banyak. Jadi kita dapat ada book, ada bull, ada CK, NRG, HRTA, INCI, INCI, PBID, SCPI, Sril Tele, dan TRJA. Kita dapat itu. Nah, ini dari sisi fundamental. Kalau dari sisi pergerakan harga, karena teman-teman misalkan saya pengen dapat saham yang PBV-nya di bawah 1, tapi saat ini harganya sedang turun misalkan ya. Teman-teman pengen dapat seperti itu. Jadi patokan kita ada di PBV misalkan. PR-nya kita abaikan dulu misalkan. ROA kita abaikan dulu. ROE-nya kita abaikan dulu. Saya misalkan saya pengen dapat saham dengan PBV di bawah 1 dan harganya sedang turun lebih dari 50% selama setahun. Nah, kita bisa pakai ini, down from high. Yang 1 tahun. Down from high yang 1 tahun lebih dari 50%. Adakah saham dengan PBV kurang dari 1 yang sudah turun 50% lebih? Kita coba cari. Ternyata ada. Teman-teman bisa cek. APII, BIRD, BRAM, KANI, kan banyak yang kita bisa dapat. Kita bisa dapat saham yang sedang turun jauh, lebih dari 50% dari menggunakan screener ini, ya kan? Misalkan, wah saya pengen lihat saham yang sebetulnya sedang bergerak naik kisaran 1 bulan ini, tapi naiknya belum terlalu tinggi. Oke, kita coba cari yang selama misalkan ini 6 bulan ya, 1 week, jangan 1 week, yang 1 month aja, yang 1 bulan ini sedang naik tapi kurang dari 10%, yang PBV-nya di bawah 1, siapa aja? Kita coba cari. Nah, kita dapat ada AGRS. Selama 1 bulan ini dia naik tapi belum naik kenceng-kenceng amat. Lalu ada Aku, ada Aldo. Kita coba cek AGRS ya. AGRS. Wow, PR-nya. Ini setelah teman-teman dapat dari situ, teman-teman bisa cek di detailnya di RT Bisnis. Jadi selama 1 bulan ini AGRS naik, tapi belum naik terlalu kencang, ya kan? Sebenarnya dia naik dari harga 155 ya. Enggak, dia pernah ke 98-an. Ya intinya dari screener ini kita bisa dapat saham-saham yang sedang bergerak naik atau sedang bergerak turun dan potensinya bisa digunakan teman-teman untuk dapat cuan. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan screener ini untuk mendapatkan saham-saham yang bagus yang bisa membuat teman-teman bisa profit di bisnis saham. Tetap fokus pada fundamentalnya, cari saham yang bagus. Pilihan saham itu ada 700 item lebih. Pilih saham yang bagus. Di saham bagus ataupun saham tidak bagus, keduanya punya potensi besar untuk cuan. Sama-sama punya potensi untuk cuan. Jadi, kalau yang bagus sama potensinya dengan yang jelek, kenapa harus pilih yang jelek? Kalau saya, pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman milih untuk yang jelek juga silakan. Intinya, dalam bisnis saham kehati-hatian. Jadi, pastikan keamanan dana teman-teman, ya. Nanti silakan teman-teman utak-utik sendiri bagaimana caranya. Ini ada fundamental, di daerah fundamental bisa teman-teman utak-utik. Kalau hasilnya ternyata nggak ada, kecilkan nilainya, diperkecil nilainya.
Silakan nanti teman-teman utak-utik. Down from high-nya juga nanti teman-teman perlu untuk dapat saham yang bagus. Up from low-nya juga bagus buat teman-teman untuk dapat saham yang bagus ya. Intinya silakan berinovasi, berimprovisasi, silakan mencoba kembangkan kreativitas teman-teman untuk kebaikan teman-teman sendiri. Setelah video ini harusnya teman-teman bisa mandiri. Kalau teman-teman belum bisa mandiri, saya cuma bilang bahwa cuma ada satu kata, malas. Oke? Belajarlah dan semuanya akan menguntungkan buat teman-teman nantinya. Oke? Itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.